Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang aliran klasik, romantisme, dan realisme. Jadi, yang pertama ada aliran klasik. Aliran ini dipelopori oleh Thomas S. Eliot, mengacu pada sastra periode klasik dalam konteks barat, yaitu masa Yunani dan Romawi. Nah, aliran ini juga disebut dengan mazhab qadim di kebudayaan Arab. Nah, aliran ini berpendirian dan mempertahankan orisinalitas dan pokok-pokok struktur sastra Arab klasik. Maksudnya di sini dalam aliran klasik ini, misal kita ambil studi kasus pada syair. Syair yang condong kepada aliran klasik atau syair-syair yang mengikut aliran klasik ini itu bersifat orisinil atau masih syair-syair ini masih mempertahankan aturan-aturan yang terdapat pada saat itu, seperti ilmu arud yaitu wazan dan qafiyah. Apabila kita membuat sebuah syair, atau kita melihat sebuah syair yang wazan dan qafiyahnya itu sesuai dengan aturan masyarakat Arab pada zaman klasik. Nah, syair-syair inilah yang disebut dengan syair aliran klasik. Jadi, aliran klasik ini yaitu syair yang terikat pada aturan-aturan wazan dan qafiyahnya. Aliran ini menganggap isi penting, tetapi mereka menilai wazan sebagai sesuatu yang tidak kalah pentingnya dalam syair. Karena menurut penganut aliran klasik ini, wazan merupakan musik yang dibangun di atas seni, sedangkan qafiyah merupakan kategori seni yang mengandung nada bagi mereka. Jadi ketika seseorang meniadakan wazan dan qafiyah pada syair, itu bagi mereka ada sesuatu yang kurang dan itu asing bagi mereka. Jadi bagi mereka, penganut aliran klasik, puisi-puisi atau prosa yang ada pada saat aliran klasik ini masih bersifat orisinal dan dia masih mempertahankan aturan-aturan yang ada, misalnya seperti wazan dan qafiyah, dan untuk proses seperti pemilihan diksi-diksinya dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu aliran romantisme. Aliran romantisme yaitu aliran yang mendasarkan ungkapan atau perasaan sebagai dasar perwujudan. Aliran romantisme ini memang menomorsatukan rasa atau jiwa yang dalam dan menomorduakan rasio. Maksudnya di sini, aliran romantisme ini menuntut adanya kebebasan dalam pembuatan sebuah karya. Jadi, aliran romantisme ini lebih mengedepankan sastra atau ungkapan atau makna yang ada pada sastra itu sendiri. Nah, aliran romantisme ini berasal dari barat, namun dalam praktiknya di Arab juga sudah lebih dulu dari segi praktik adanya aliran praktik atau sastra aliran romantisme, seperti sastranya Umru al-Qais. Nah, ini sastranya ini menggambarkan atau melukiskan gulita malam seperti badai laut tengah karena keresahan yang sedang menimpanya. Maksudnya di sini sastranya ini bersifat sentimental, lebih bersifat sensitif. Jadi, aliran romantisme ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu dia lebih bersifat
natural atau ke alam, kemudian dia lebih bersifat sentimental, dan aliran romantisme ini dilebih-lebihkan. Bagaimana caranya agar inti dari sebuah karya sastra itu bisa didapat walaupun tidak mengedepankan aturan-aturan. Maksudnya di sini ketika aturan ini membuat sebuah ungkapan pada karya sastra ini tidak bisa diungkapkan atau isinya tidak bisa diungkapkan akibat aturan ini, maka aliran romantisme itu tidak mengikuti kepada aturan tersebut. Jadi misalnya seperti puisi bebas. Puisi bebas ini juga termasuk, ada sebagiannya itu di aliran romantisme. Kenapa ada di aliran romantisme? Karena puisi-puisi itu identik dengan pengungkapan rasa. Nah, puisi bebas ini puisi yang ditujukan untuk mendobrak aturan-aturan tadi. Jadi dengan adanya puisi bebas ini, diharapkan makna atau isi dari sebuah karya sastra itu memang betul-betul didapatkan, walaupun dia tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya yaitu ada aliran realisme. Aliran realisme yaitu aliran yang berusaha melukiskan suatu objek seperti apa adanya atau realistis, bukan sebagaimana seharusnya. Jadi aliran realisme ini merupakan kebalikan dari aliran romantisme tadi. Ketika aliran romantisme melebih-lebihkan, maka aliran realisme ini dia apa adanya, dia lebih bersifat apa adanya, dan aliran romantisme ini dan aliran realisme ini, seorang sastrawan yang menganut aliran realisme itu diibaratkan sebagai seorang yang memotret apa yang dia lihat dari sebuah kejadian, maka itu juga yang dia ungkapkan pada karya sastra tersebut tanpa ada dilebih-lebihkan maupun dikurang-kurangi. Jadi aliran realisme ini bersifat apa adanya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari 3 aliran ini, dia memiliki perbedaan-perbedaan antara aliran yang satu dengan aliran yang lain. Nah, perbedaan dari aliran klasik dan aliran romantisme tadi terdapat pada aturan-aturan yang dimana aliran klasik memang teguh memegang aturan tersebut, sedangkan aliran romantisme dia lebih mengedepankan ungkapan penyampaiannya walaupun aturannya dikebelakangkan. Nah, untuk perbedaan aliran romantisme dan realisme, aliran romantisme bersifat dilebih-lebihkan agar sebuah karya sastra itu memang betul-betul utuh. Ungkapan atau makna atau pesan tersirat dari sebuah karya sastra itu betul-betul utuh. Sedangkan aliran realisme itu karya sastra tersebut berupa potret dari sastrawan sebagai pengamatnya tanpa ada dilebih-lebihkan. Dia bersifat apa adanya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.